Halo semuanya, balik lagi sama saya Arya di Saka Industries. Kita ngomongin soal perkulitan duniawi lagi. Kali ini udah banyak alat-alat yang ada di depan saya, ada di meja. Karena kita mau bahas alat apa aja yang paling penting ketika mau belajar leathercraft. Terus apa namanya, apa fungsinya, pilih yang mana yang paling penting. Karena pas awal saya beli ini tuh banyak banget bingung jenis-jenisnya, jenis-jenis apa aja yang harus dibeli, terus fungsinya gimana, istilah-istilahnya juga nggak ngerti. Harusnya bisa lumayan hemat kalau udah tahu apa yang dibutuhkan dan harusnya pilih yang mana dari awal ya. Kalau ada teman-teman yang tertarik untuk belajar leathercraft, siapa tahu bisa jadi hobi. Mungkin siapa tahu video ini bisa membantu. Kayaknya harus ngerokok dulu nih biar nggak grogi. Oke, sambil ngopi ya. Sebetulnya kalau buat awal banget, itu yang paling penting alat jahit. Alat jahit seperti yang di video sebelumnya udah dibahas. Alat jahit selanjutnya apa ya? Alat finishing. Nah, alat finishing ini juga sebenarnya nggak yang masuk primer sih kalau menurut saya. Karena itu ternyata juga akan ada banyak faktor lain kenapa kulit itu bisa di finishing sesuai yang kita lihat di YouTube misalnya ya. Dan tidak gitu. Biasanya ada yang pinggirannya itu tanpa dicat, terus dia hanya pakai namanya slicker, wood slicker. Nah, itu terus kayak apa ya, kilap gitu, bahasa Jawanya meling lah. Nah, kayak kaca gitu. Ada juga yang pakai cat di pinggirannya, dicat terus digosok lagi dan hasilnya kilap juga, mengkilap. Dan ternyata itu nggak semua kulit bisa digituin ya, bisa di finishing seperti itu. Nah, nanti mungkin kita bahas lebih lanjut di bagian kulit ya. Kali ini kita fokus di alat-alat aja dulu. Apa aja yang harus kalian beli dan apa aja yang harus dihindari. Yang pertama itu alat jahit berarti harus jarum. Jarum harus ada. Ini jarum biasa. Dan ini jarum yang saya pakai. Mereknya John James. Harganya sekitar 50-70, ya sekitar itulah ya, 50-70 ribu. Kalau ini mungkin saya lupa, tapi ini karena penasaran juga. Ada yang ukurannya lebih besar, harganya nggak sampai 10 ribu lah, jaminan. Nggak sampai 10 ribu, kalau nggak salah 3 ribu atau 5 ribu gitu. Yang pertama jarum ya, jarum wajib sekali. Jadi jarum termasuk yang primer, nggak bisa ditinggalkan. Terus cutter. Cutter ini bisa pakai macam-macam. Pakai cutter biasa yang seperti ini bisa. Tapi kalau saya agak kurang enak sih buat motong gitu. Nah, saya ada dua cutter. Yang pertama ini SDI cutter. Harganya kalau nggak salah sekitar 50 ribuan. Yang kedua ini
NT cutter. Dia berat di bodinya. Ini harganya sekitar 70 sampai 100 ribuan. Nah, isinya juga beli yang NT atau SDI. Ya bisa aja sih, pakai yang biasa juga bisa, pakai yang besar. Selanjutnya ini ya, cutting mat wajib. Karena pas awal saya beli alat-alat itu nggak punya cutting mat, itu maksa. Jadi cari kayu buat alas dan susah lah. Jadi ini kelihatan sepele tapi wajib banget. Ini cutting mat biasa. Saya pengen yang Olva tapi harganya mahal euy. Ya mungkin harus jualan ya biar bisa nyambung alat-alat lagi. Karena masih banyak wishlistnya ini. Jangan beli yang A4 ya, karena kekecilan kalau A4. Beli kalau nggak A3, A2. Ini wajib ya, karena besar saya taruh di bawah. Selanjutnya benang. Nah ini saya punya macam-macam benang kan. Yang awal sekali buat saya belajar itu ini, wax polyester. Jadi benang polyester tapi dia sudah mengandung wax. Jadi nggak gampang ngebrudul gitu ya, nggak gampang ngebrudul si benangnya. Ini tipenya flat, jadi dia pipih. Nah kalau yang lain yang saya pakai sekarang tipenya bulat, karena itu akan mempengaruhi hasil jahitan. Ini bisa pakai yang kayak gini, bisa pakai polyester yang round bisa. Saya lumayan rekomendasi sih kalau buat awal-awal, tapi pengen coba yang polyester. Ini polyester round. Ukuran benang itu beli yang di bawah 0,8. Karena 0,8 itu gede, lumayan gede. Tapi balik lagi ke selera, kalau misalnya memang sukanya yang kelihatan kokoh, itu benang 0,8 masih cocok juga. Ini kalau nggak salah 0,6. Nah 0,6 itu kalau saya sih proporsional, pas. Jadi buat jahit apa aja tuh masih enak gitu. Kalau yang di bawah 0,5 itu termasuk kecil, jadi ngaruhnya ke tampilan. Terus benang kecil itu lebih rentan terlihat tidak rapi daripada benang yang lebih besar gitu. Jadi untuk benang, kalau saya rekomendasi saya polyester wax yang tipe yang bundar, yang kayak gini, ukurannya sekitar 0,5 atau 0,6 mm. Nah ini ada yang harganya murah, kalau saya sempat cari-cari itu kurang lebih sekitar berapa ya, di 30 ribuan kalau nggak salah, 30 ribuan. Kalau ini 80 sampai 100 ribuan satu spool itu. Ini sekitar 100 sampai 120 meter tergantung dari besarnya si benang. Nah kalau ini benang biasa, ini juga bisa dipakai kalau memang belum ada ya. Ini juga bisa dipakai. Ini benang nilon biasa. Jadi belum ada waxnya. Nah kalau buat ngejahit itu emang agak kalau buat jahit manual agak PR juga ya. Ini saya beli karena penasaran aja, penasaran beda bentuk, terus apa ya, secara visualnya. Karena harganya jauh banget. Ini kalau nggak salah 200 meter atau 300 meter itu 15 ribu, atau di bawah itu malah mungkin. Nah sementara benang yang seperti ini yang sekarang saya pakai terus, itu
Untuk full spool itu yang 800 meter itu sekitar 400 sampai 450-an, mereknya Vinimo. Kalau yang udah dipecah jadi 100 meteran itu sekitar 150.000. Ya, panjangnya 100 sampai 120 meter, harganya 150.000. Ada juga benang, ini juga karena penasaran ya. Ini baru saya coba di satu produk. Ini benang linen. Benang linen. Nah, kalau crafter kebanyakan dari kayak Jepang gitu ya. Crafter Asia yang alirannya lebih fine craft. Jadi yang rapi banget gitu. Itu banyak juga sih yang pakai linen, yang pakai benang linen. Nah, ini mereknya Yufeng. Ini juga sekitar 150.000. Ukurannya 0,45. Ya, kalau sekarang saya ukurannya segituan sih, 0,45. Nah, benang itu selain ukuran, warna. Warna kalau saya mungkin sarannya lebih ke tan atau putih. Nah, itu cukup masuk ke banyak bahan lah gitu. Jadi ke bahan apa aja tuh masih oke gitu dilihatnya. Tannya bisa, atau krem juga oke. Ini kayak yang ini krem, tan dan putih. Next, ini juga primer. Ini wing divider untuk bantu kasih garis pas kita mau jahit. Ini wajib. Harganya saya lupa, mungkin 50.000-an kali ya. Terus gunting benang. Nah, ini bisa disubstitusi pakai yang lain, bisa pakai yang gunting biasa, nggak masalah. Terus lem seperti yang kemarin, ini bisa pakai lem kuning, Ibon bisa. Cuma permasalahannya dia cepat kering. Kalau saya sekarang pakainya kebanyakan water based, jadi dia putih, nggak bau. Lem putih water based. Untuk yang ini EcoStick harganya 250.000, 100 gram. Nah, kalau mau cari yang di bawah ini tapi bagus, itu ada di Topet, sekitar 120.000. Itu lumayan lah, dia juga nggak bau. Nah, bedanya dengan lem latex putih yang harganya 5.000. Jadi saya pernah beli yang harga 5.000, harga 45.000, 120.000, dan ini 250.000. Sebetulnya kalau dari sisi kekuatan, untuk kondisi Indonesia gini masih oke-oke aja. Saya pernah coba lem latex itu putih. Yang membedakan utamanya adalah baunya. Jadi lem latex yang 5.000-an itu baunya minta ampun. Saya nggak tahu gimana cara ngilangin baunya. Itu jadi kayak sarang kecoa gitu loh, bau. Sepertinya sih udah saya hibahkan dua-duanya ya, karena bener-bener buka terus cuma ngelem, terus nggak kuat. Daripada nggak menikmati hobi, ayo udahlah. Jadi nggak jadi pakai yang 45.000 itu. Masih lebih bagus mending lem ini. Nah, ini kalau misalnya biar nggak cepet beku, biar nggak cepet kering, itu bisa diencerin pakai herin namanya. Jadi kalau udah lengket gitu, kita bisa campurin herin sedikit aja, sekitar kalau nggak salah 1:3 atau berapa ya.
Ya dicoba-coba aja lah dikit-dikit, tapi jangan terlalu kebanyakan. Diaduk-aduk, nah itu sampai sampai encer lagi. Nanti problemnya, problem dari lem kuning ini sebetulnya cuma itu aja, terlalu cepat kering gitu. Tapi ini bisa dipakai, ya harganya murah juga, 20 ribuan lah. Dan itu bisa buat banyak banget sih kalau beli yang kaleng kecil itu. Yang water base ini enaknya ya nggak bau. Ini juga beda-beda tipenya, ada yang cepat kering, ada yang lumayan lambat. Jadi kalau yang kenapa butuh yang nggak terlalu cepat kering kalau awal? Karena kadang kita udah potong template misalnya, atau udah ukur, itu pun belum tentu pas. Ketika ditempel, kita digabungin misalnya bikin card holder atau apa, pas ngegabungin itu juga belum tentu akan sudutnya sama, ininya sama. Jadi kalau misalnya dia belum kering banget, masih bisa sedikit digeser dan nggak terlalu merubah bentuknya. Selanjutnya palu. Nah, ini juga penting. Ini penting buat ngelubangin kulit yang akan kita jahit. Nah, ini kalau ini namanya malet. Jadi apa ya? Apa sih bahannya, katanya plastik yang keras banget, polikarbonat atau apa gitu. Ya, sebutannya malet lah ya. Jadi dia bukan dari besi bahannya, si ininya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai prong seperti ini, kalau dia dihantamnya pakai palu yang besi, ini lama-lama kalah. Tapi ya untuk awal-awal sih nggak masalah, pakai palu besi masih oke lah. Jadi ini sebetulnya bisa disubstitusi, bisa. Ini nggak wajib. Ini harganya kisaran 250.000. Next. Nah, prong ya. Ini juga macam-macam bentuk, macam-macam harga, macam-macam nama. Ada yang nyebut prong atau chisel atau pricking iron, sama aja lah. Yang membingungkan adalah dari bentuk sama ukuran. Nah, ini saya punya ada 2. Jadi yang ini namanya Japanese diamond, terus yang ini French style. Japanese diamond ini si bentuk giginya itu seperti diamond. Jadi nanti di lubang yang kulit yang udah kita bolongin itu hasilnya seperti diamond gitulah. Kalau saran saya, kalau memang bener-bener pemula, jangan beli yang seperti ini. Karena ini kalau yang merek bagus sih sepertinya oke-oke aja ya. Tapi kalau yang biasa, yang standar lah, di Topet banyak yang jual. Itu agak PR sih kalau buat bolongin gitu. Nah, jenis kulit kan macam-macam. Ada yang tingkat kepadatannya tuh kayak nggak terlalu padat, jadi nggak kaku banget. Terus ada yang medium, ada yang lembek, ada yang kelihatan empuk gitu. Nah, ketika dipalu itu juga menghasilkan lubang yang beda-beda. Poinnya adalah ini, karena ini ukurannya lumayan besar, agak lebih susah rapinya gitu ya. Kalau untuk awal ya, kalau yang udah pro sih, yang udah ini sih jangan ditanya lah gitu. Atau kalaupun misalnya belinya ini, berarti harus beli namanya awl. Jadi ini buat marking, jadi nggak dipalu, cuma buat marking aja, buat nandain. Habis itu masing-masing tandanya itu ditusuk pakai awl. Nah, awl ini juga macam-macam, ada yang bulat, ada yang diamond, ada yang flat.
atau ada juga yang bentuknya kayak French style gini. Nah itu selera, itu ngaruh ke bentuk jahitan sama benang, misalnya benang yang dipakai. Kalau ini misalnya ini pakai benang yang agak besar kayak 0,8 di atas 0,6, ini oke aja. Karena lubangnya lumayan besar jadinya. Apalagi pas ditarik dia lumayan susah. Di atas 2 layer itu udah lumayan susah gitu. Sementara pas saya belajar ini bikin card holder itu 4 layer atau 4 kalau nggak salah ya. Nah itu bolonginnya pakai ini, jadi PR lah. Nah jadi saran saya beli yang gini, French style. Ini harganya sekitar 400-an mungkin ya, di kisaran segitulah, 400 sampai 700 ribu juga ada, karena beda merek juga. Kalau ini yang biasa sih, saya masih punya yang biasa. Nah kalau ngomongin jarak, atau biasanya kalau di yang jual itu sebutinnya ukurannya itu 2,7 mm, 3 mm, 3, berapa ya, 3,28 kalau nggak salah, 3,85. Nah punya saya ini 3,85. Ada juga 4 dan 5. Nah itu adalah jarak dari gigi yang satu ke gigi yang lainnya. Kalau saran saya untuk pemula di atas, ambil yang di atas 3. Kenapa? Karena yang di bawah 3 kayak 2,7, jarak antar jahitan itu kan kecil-kecil banget. Itu memang harus super teliti banget sih. Itu biasanya dipakai buat yang bikin strap jam, strap yang premium itu biasanya pakai ukuran yang kecil. Alternatifnya misalnya ini ada yang lebih murah, mending ambil yang bentuk bulat daripada yang seperti ini ya. Jadi bukan tentang diamondnya, tapi tentang si barangnya. Karena bentuk diamondnya itu juga banyak, yang bagus juga banyak yang bagus dan mahal. Jadi gimana kita beli biar nggak terlalu buang-buang duit gitu. Karena meskipun sekarang udah punya ini juga pengen yang lagi. Nanti saya kasih di videonya lah. Dari Korea ya kalau nggak salah. Cinabrox. Harganya ya kurang lebih 4 juta kalau nggak salah, itu satu yang gigi 2, 5, 8. Jadi ini wajib, tapi bisa substitusi pakai ini bisa. Tapi kalau misalnya belum punya pricking iron, kalau pakai ini aja juga agak PR, karena kita nggak tahu jahit si ngelubanginnya itu seberapa. Kalau harus ngukur manual kan susah sekali gitu. Jadi ini termasuk wajib sih kalau saya. Ya wajib. Kemudian yang simple ini bone folder. Ini nggak terlalu wajib sih ya. Ini fungsinya cuma buat ini. Nah, jadi ngilangin lem di pinggir-pinggir jahitan dalam. Gitu. Ini nggak wajib juga, tapi penting. Saya dulu awal kalau nggak salah pakai ini sih, pakai penggaris saya dulu. Pakai penggaris. Terus ini buat aplikasi lem, glue applicator. Saya lagi cari yang kayak kuas tapi pakai silikon, cuma belum tahu namanya ya. Cari di Topet susah. Ini juga lumayan, ini juga penting ya, penting.
jadi bisa dibersihin. Nah ini harganya 40.000, dapat 2, yang kecil sama yang besar. Terus